sebagai worship leader atau sebagai pianis terutama kami harus ikut doa pengerja dan Injil, pembelajar Injil wajib. Semakin saya belajar, semakin saya hilang kepercayaan saya, semakin hilang juga iman saya. Di sepanjang perjalanan saya sebagai I worship God, saya percaya dengan Tuhan, saya menjadi musik di gereja dan saya dibaptis 7 kali. Kamu akan dikucilkan, kamu akan dipotong dari family tree, kamu akan mendapat semua konsekuensi dari A sampai Z. Betul. Dan itu sudah mutlak nilainya. Apa pendapat Cici tentang Yesus? Jujur pendapat saya tentang Yesus very blur and it's just about iman saja. Sejauh ini sama saya 12 tahun saya ikut gereja dengan sangat khusyuk dari ujung sampai ujung. Saya tidak bisa percaya kepada Yesus karena Yesus tidak logikal. Tidak ada keabsahan Yesus itu benar-benar Tuhan, karena Yesus juga masih berdoa kepada Tuhan dan masih ada sosok Roh Kudus yang dimana harus menaungi. Jadi Tuhan itu Alhamdulillah, banjir mu'alaf di mana-mana setiap hari. Telah hadir bersama kita seorang wanita yang cerdasnya bukan main. Allah bukakan mata hatinya, Allah taburkan cahaya hidayah untuknya, sehingga beliau akhirnya menerima kebenaran Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan setulus hati. Inilah beliau, Ananda Jaslin, gadis keturunan Cungkuo berusia 24 tahun dengan kecerdasan di atas rata-rata. Mari kita lihat betapa cerdasnya ia. Allahu yubarik fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah bersyahadat, telah datang saudari kita yang baru, yakni Ananda Jaslin. Ini Mbak Jaslin itu datang tadi diantar oleh Bapak Yohanes pasal 1 ayat 1, Pak Firman, ya. Beliau, Pak Firman ini pemilik kos dari tempat Mbak Jaslin bernaung. Dan kebetulan nih Cici ini beliau datang tanpa berjilbab tadi. Iya. Siapa yang memasangkan tadi? saya bantu dipasang, saya lupa namanya siapa. Mbak siapa ya? Ya Mbak yang tadi. Yang tadi bantu. Tuh. Ya. Kemudian ini jilbabnya siapa? Saya Sendiri bawa? Ya, saya bawa sendiri. Cuma saya memang belum bisa. Saya belum bisa, ya betul. Ini kebetulan beliau tadi waktu bersyahadat tadi seperti patung, tidak ngomong sama sekali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nggak tahu, padahal ini orang cerdas. Orang cerdas karena apa? Beliau ini satu translator, dan beliau translator levelnya go internasional ya. Terus kemudian sekarang Mandarin dan Inggris. Mandarin English ya. Kemudian beliau ini yang kedua pemusik di gereja dong. Betul. Sampai 10 gereja. Saya 10 gereja. 10 gereja. Ya. Musik apa aja, Mas? Saya pemain piano. Jadi saya leadingnya. Oh. Saya lead utamanya pemain piano. Betul, di situnya. Ya. Untuk selama 12 tahun ini saya born in Christian in a very fanatic family, di mana mother saya itu cukup membina saya harus benar-benar menjadi pure Christian, very devoted Christian. Dan dari itu juga saya cukup punya talent di bagian musik dan lain-lainnya. Jadi saya dari sekitar saya sudah mulai umur 10 tahun, saya tuh sudah mulai dimasukin ke dunia musik, dan memang saya sudah bisa memegang piano, saya udah bisa langsung melihat pianonya. Jadi selama around 12 years tuh saya berputar di dunia itu. Saya terus menerus jadi pemusik gereja. Dan ironiknya adalah walaupun harusnya saya yang di mimbar yang membina semua orang untuk bisa khusyuk dalam beribadah, harus bisa percaya, malahan saya yang tidak percaya. Padahal saya yang harusnya menjadi beacon-nya mereka kan, karena saya yang membimbingnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
Nah, dari situ saya sudah merasakan something wrong sebenarnya di pertengahan, tidak di pertengahan sih, di sepanjang perjalanan saya sebagai like I worship God, saya percaya dengan Tuhan, saya menjadi gereja. Saya menjadi musik di gereja dan saya dibaptis 7 kali. Hampir 7 kali, 7 gereja yang berbeda. Oh, 7 karena gereja. saya pemusik. Pemusik itu harus, istilahnya itu harus yang paling murni. Karena kami itu kan yang akan membimbing semua ibadah ini. Kebanyakan akan dilingkupi oleh musik. Cici dalam ini bahasa masuk worship leader tidak? Bukan? Beda? Saya masuk worship leader. Wih. Jadi saya juga bagian pemusiknya, saya juga worship leader, saya juga singer. Begitu di Worship leader itu adalah bagian paling penting dalam proses peribadatan di gereja. Betul. Karena Kalau dia worship penting. leadernya nggak beres, maka ibadah itu tidak khusyuk, Betul. tidak akan hikmat, tidak akan menjadi ibadah yang wah itu tidak menjadi energi yang luar biasa. Betul. Karena worship leader itu yang paling penting itu. Betul. Ya, dia adalah esensi dari suatu ibadah itu memang worship leader. Dan kita ya bagian tapi saya memang majoritasnya saya itu musik. Saya memang pemimpin piano musiknya. Nah, sepanjang perjalanan saya sebenarnya saya sangat menentang untuk menjadi pemain piano ya, karena saya mengerti ya. Pas awal-awal mungkin saya tidak mengerti. Pas saya masih umur sebelum 12, 14, saya masih cuma mengikuti karena memang orang tua kita mengajarkan untuk this is the right way. You have to follow this way and this is the only way for you, right? Nah, saya ikutin sampai saya di sisi dimana saya bisa think for myself. Saya mulai rebel. Saya mulai menolak untuk melakukannya. Tapi menolak itu have a consequence. Karena saya masih di bawah orang tua sekali. Terima kasih banyak. Oke. Jadi saya menentang sepanjang saya sudah muncul pemikiran sendiri. Saya mulai berpikir sepertinya this is not what I want. Karena setiap kali saya ke gereja itu saya datang dengan keadaan sangat tidak bahagia. Karena ini memang terpaksa, saya tidak punya pilihan lain antara saya ke gereja atau saya dihabisin dengan or by my mother especially kan. Nah, jadi saya tetap menjalaninya sebagai rutinitas. Jadi saya tetap menjalaninya sebagai tugas dan kewajiban saya. Oh ya udah, memang saya punya talent di sini. Mungkin saya bisa membawa berkat kepada orang lain. Tapi slowly it eats me alive. Karena kita melihat kan sebagai the leader of the whole ceremony. Dan saya itu bukan main yang satu sesi. Mungkin kalau udah tahu ya, kalau ibadah gereja itu kan ada 5 sesi dari pagi sampai tengah malam. Saya itu biasanya yang 3-5 sesi. Jadi saya tuh melihat sepanjang hari dari semua pendeta-pendeta, dari yang kecil, yang besar, dari yang kampung ini, bahkan KKR sampai konser-konser tuh saya melihat karena saya piano utamanya. Saya semakin ke situ, iman saya bukan makin tumbuh, padahal setiap minggu itu sebagai worship leader atau sebagai pianis terutamanya kami harus ikut doa pengerja dan Injil, pembelajaran Injil wajib. Semakin saya belajar, semakin saya hilang kepercayaan saya, semakin hilang juga iman saya terhadap apapun itu, terhadap the concept of God itself itu menjadi sangat buram bagi saya. Karena pada akhirnya saya menjadikan ibadah itu tuh hanya kesenangan, hanya sebagai hobi. Jadi bukan sebagai agama lagi. Lama-lama dia tidak men-touch heart sama sekali. Saya sudah menjalannya sebagai ini memang tugas saya. Pekerjaan saya setiap minggu adalah saya membina kalian semua. In return, saya tidak akan mulai berdoa. Saya doa juga, saya whatever apapun yang kalian lakukan. Begitu. Nah, sampai ke titik dimana saya reach around like 22 years or 21 or 20 gitu, saya tuh udah mulai stop to church at all. Saya nggak mau lagi ke gereja. Menurut saya tidak ada gunanya untuk munafik to yourself. Kita kan tidak ada iman. Saya datang ke gereja, saya juga tidak bahagia. Saya datang ke gereja juga, misalnya saya mendaftar sebagai, kan di gereja kita harus jadi jemaat gereja ya, supaya bisa be part of the church. Kita harus menjadi jemaat gereja. Setiap kali saya mau jadi jemaat gereja, they only see my talent. They just want to use me for their gains. Menurut saya itu pandangan saya. Jadi saya lama-lama melihat gereja itu sebagai bisnis institusi. Di mana? Bisnis institusi, because they just want to use people, right? They just want to use people to kalau orang ada talent mereka use, tapi mereka tidak mengembangkan iman kita. Mereka tidak membina kita untuk trust. Dia juga, walaupun saat saya mengikuti pembinaan pembelajaran Injil itu banyak pertanyaan-pertanyaan saya yang tidak bisa terjawab. Jawabannya hanya simple, imani saja. Sedangkan kan tidak bisa. Kita tuh tidak bisa. For people like me, I think a lot terhadap suatu barang tuh. I think a lot and I compare a lot. Dan bahkan sebelum I choose to be Muslim, sebelumnya sekitar tahun 2019-2018 itu, saya mencoba mempelajari agama Buddha. Saya ikut ibadahnya, saya pelajari kitab-kitabnya, saya juga pelajari nilai-nilai agamanya. Tapi it doesn't mix. Saya nggak bisa. Secara hati saya memang rebel. Saya juga merasa ini mah sama aja dengan Kristen. Saya juga nggak akan percaya kok. Kayak begitu. Jadi saya stop. Saya tidak bisa menerimanya.
Karena for me first it doesn't make sense at all. Lebih parah dibanding Kristen. Dan kedua, prosesi agamanya itu saya bisa pingsan. baru masuk bahkan lupa segala, saya tidak mampu. Dan basically saya tidak bisa percaya lah. Jadi saya is okay. Not because it's wrong, not because it's anything, cuma karena memang tidak cocok pada diri saya. Mungkin memang bukan panggilannya. Nah, habis itu ya ke Muslim itu jalannya pasti saya mikir pasti ketutup. First because I'm Chinese. Nah, di lingkungan Chinese itu sangat susah. Kita sangat ditentang untuk memasuki Muslim. Itu tuh kayak it's going to be, kamu akan dikucilkan, kamu akan dipotong dari family tree, kamu akan mendapat semua konsekuensi dari A sampai Z. Betul. Dan itu sudah mutlak nilainya. Saya tahu, saya mengerti hal itu. Dan pada saat itu saya bukan takut atau gimana ya, karena saya already stand on my own feet. Around like I'm 18 years old, itu saya sudah firm on my own feet, so I don't have any strings beside blood to them, right? Nah, mungkin itu berkahnya, mungkin emang saya jalannya ditempuh pas awal. Nah, habis itu saya masuk ke umur like 21, 22, saya mulai sadar mas sekitar saya itu kebanyakan yang mensupport saya dan yang orang-orang yang baik adalah Muslim. Orang-orang yang memang stay with me for ups and downs itu memang Muslim, not the others. The others tuh kebanyakan left you when you're down. They're not. Begitu. Nah, your friend dan family juga sama. Itu kan semuanya only see your status, only see your use, your benefits, tapi tidak memperdulikan sama sekali sisa-sisanya. Mulai masuk ke sini ya, emang saya sangat bersyukurnya juga akhirnya bisa bertemu dengan Bapak Firman yang cukup membuka kita punya wawasan ya. Iya. Jadi kan mungkin selama ini saya sadar sebenarnya Islam itu good. They're doing very nicely dan orang Islam itu Ini Pak Firman ini ya? Iya betul Pak Firman. Berarti ini Cici sama Pak Firman ini interaksi tentang interaksi pengetahuan tentang, Islam betul, ini lama ya? Lama, berbulan-bulan ya saya. Tapi iya still the same karena saya self denial dan saya juga karena otak kita sudah di firm dari family dibentuk bahwa you cannot enter Islam, dan kedua karena saya dari Protestan seperti biasa ya, Kristen itu kan sangat menentang untuk kita berpindah ke terutama Muslim. Yang lainnya tuh sebenarnya mereka agak fair-fair saja, mereka open. Jadi silahkan masuk agama mana saja, asal betul, jangan asal Islam. jangan Islam, betul, betul. juga gitu. Tidak boleh, karena bahkan di pendeta-pendeta kita kalau mereka khotbah itu mereka akan selalu menentang, mereka akan selalu mengungkit tentang Islam untuk memperbagus Kristen. Dimana saya juga sangat merasa hal itu memang benar. Saya alami selama bertahun-tahun nih, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dan setelah saya benar-benar pay attention ya, tidak apatis lagi, saya mulai merasakan, oh, I think that's a good choice. Sepertinya itu rumah yang bagus untuk saya. Cuma saya tuh tidak berani melangkah. Kayak tidak pernah melangkah karena saya merasa saya in my safe zone gitu loh. Nggak apa-apa, saya tidak ke gereja, it's fine. Asalkan semua orang masih tahu agama saya tetap Kristen, it's fine kan. Tapi imbas baliknya ke diri saya sendiri. Jadi saya orangnya jauh lebih gini ya, orang tanpa agama itu sangat jahat pada dasarnya. Dan mereka akan merasa they can do anything they want selama mereka mampu. Betul. Di mana? Betul, di mana posisi saya, hal itu bisa saya terapkan 100%. Karena memang I have the benefits, I have the standings, I have the power, and I have the influence to do that whatever I want. Jadi kayak saya mau A, saya tinggal bilang saya dapat. However it takes, whatever it takes kan. Nah, tapi dari dalam hati kecil saya sendiri saya sadar gitu loh. Kayak kadang tuh I'm way too, saya terlalu tidak manusiawi. Saya mulai mengarah ke bagian memang saya mengarah tuh ateis. Mungkin selama 3 tahun itu saya sebenarnya ateis, tapi saya tidak mengakui. Tapi in my heart I know that's what I am gitu kan. Nah, untuk akhir-akhir ini ya syukurnya emang ya mungkin emang hidayahnya jalan dari Tuhan sendiri. Didatangkan orang kayak Pak Firman, didatangkan emang ada juga teman saya di kantor yang juga memfeeding saya dengan aksi-aksi yang mereka lakukan. Jadi saya dengan melihat sosoknya, melihat apa yang mereka lakukan dan melihat kepribadian mereka selama bertahun-tahun, saya sadar, oh mereka memang menjalankan Al-Quran dengan benar. Mereka memang follow until the last word. Dan mereka juga tahu konsekuensinya. Dan itu yang membuat saya tuh merasa, I think that's what I need all this time. Selama ini tuh saya tuh bahkan, karena nih ya, kita jadi orang yang bisa can do whatever we want, akhirnya tuh kita tidak bersyukur dengan apapun. Jadi semua luxury yang saya rasakan, saya selalu merasa not enough. Karena saya selalu merasa capability saya seharusnya bisa jauh lebih tinggi. Kok saya cuma dapat segini sih? Tapi sekali saya meet the people yang membuka my eyes, nah saya tuh udah mendapat luxury yang paling tinggi. Dalam posisi saya I have everything except ketenangan, except peace and happiness.
nggak dapat. Dia selama ini sampai bertahun-tahun, terutama last 4 years, ya memang betul saat saya berhenti stok ke gereja sama sekali, mental health saya turun habis. Gantinya saya ke terapis, saya dengan ke psikolog. Sampai setahun tuh emang saya udah ada janjian tuh udah kayak dokter umum ke psikolog. But it doesn't fix the problem. Dia hanya memberikan obat untuk meredam rasa sakit, kan. Dan ternyata setelah saya lihat-lihat unsurnya, source-nya adalah karena dalam diri kamu tidak ada yang kamu percaya. Karena kamu tuh percaya yourself. Di saat yourself down, hancur semuanya. Semuanya kacau. Nah, di saat itulah saya merasakan I need a God, a real God, bukan kayak berpura-pura. Ngapain kita mesti balik? Saya kan udah 12 tahunan. Hanya karena saya born into it kan bukan berarti saya harus choose gitu kan. Memang easy, saya tinggal datang ke gereja terus beres masalahnya kan. Tapi kan itu tidak memperbaiki racun yang standar terjadi. Saya akan menghadapi hal yang sama lagi. Saya akan mungkin mengulang 10 tahun lebih lagi untuk sadar. Jadi saya mumpung saya sadar dan saya tahu misalnya karena by me choosing like this akan ada consequence, dimana akan ada a lot of attacks from outside yang akan menghancurkan saya. Karena itu memang rules-nya, that's how life it is. Saat saya ingin menentang jalannya, saya ingin menentang dari semua orang, pasti ada konsekuensi dari orang-orang. Nah, tapi bagi saya that's worth it dibanding live hidup yang hampa, hidup yang you have everything except the source gitu loh. Jadi kamu menikmati semua luxury yang lainnya kecuali happy, peace, dan a tranquil life. No, Christian itu doesn't bring that at all. I tried for a very long time, itu tidak memberikan. Itu yang membuat kita semakin pusing dan lama-lama kita akan membenci agamanya karena banyak unsur-unsur intrinsik dalamnya akan membuat kita, jika kamu membuka matamu, kamu tidak akan mau menginjakkan kaki ke gereja lagi, seperti begitu. Nah, itulah kenapa saya mendapatkan Tuhan itu baik ya. Memang Tuhan itu memberikan jalan saya sangat mudah. Saya datangkan orang-orang yang pas, orang-orang yang memang bisa masuk ke pikiran saya, orang yang bisa saya dengarkan. Karena kan orang seperti saya pasti iya betul, dan someone yang talknya itu dengan cara yang saya bisa masuk. Karena kan ada orang yang talknya karena kita merasa I'm clever than you, why should I listen to you, right? Tapi mereka tuh bisa emang orang-orang yang tepat dikirimnya dengan secara sifat dan apa yang omongannya itu tidak seperti mengajak saya, tapi mengajarkan saya. Jadi let me self-learn, tapi mereka supply. Dengan self-learn ini muncul dari hati saya. Setengah dari saya masih berpikir, no God is fine. Tapi my half side itu sudah berpikir, enggak, cannot. Jadi kayak seperti bertentangan dari dalam keluar. Nah, dari dalam keluarnya makanya saya mau meyakinkan, nggak apa-apa, ya sudah masuk saja, pelajari dulu. Don't be too proudful to yourself. Pelajari, masuk, dan yakinkan supaya kamu bisa mengisi the void yang selama ini hilang. Seperti itu. Itu caranya. Walaupun nanti later kamu akan feel kayak, aduh, susah. Mungkin ribet ya. Apalagi dalam Kristen dengan semua. Kita nggak perlu doa, nggak perlu ngapain, ya tinggal datang. 1 minggu 1 kali juga cukup. Tidak perlu percaya juga. Sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting kalian terlihat seperti beragama, right? Tapi sekali kita pindah ke Muslim itu kan emang ada sholat 5 waktu, ada juga kita masih berpuasa, kita mesti membantu orang-orang yang tidak cukup makan atau apapun, sedekah itu wajib hukumnya, betul kan? Itu emang susah, tapi gini, untuk life aja, untuk for our luxury, physical luxury saja kita berani spend like 24/7 untuk fight for it. Tapi masa untuk your peaceful, your mind peaceful, apalagi your afterlife, you don't want to pay anything. Kamu cuma pray and then you hope, okay, afterlife semoga saya dimaafkan. Gimana kalau misalnya in this life saya membuat dosa yang sangat besar? How if I do a very crime or something? Masa kita cuma bisa minta maaf terus selesai? Dengan manusia aja nggak bisa kita minta maaf selesai, apalagi dengan Tuhan kan? Jadi I think that's how itu yang membentuk kita jadi real human, dan itu yang bisa membentuk kita menjadi manusia yang baik, dan especially for people like me, supaya kami tidak mengarah ke kayak maybe like ya orang-orang yang very evil. Because I think orang-orang yang sangat jahat itu bukan berasal dari diri mereka jahat, mungkin berasal dari too many freedom dan tidak ada terlalu arogan terhadap diri sendiri. Itu kenapa saya sadar, mumpung saya sadar, saya jalani langsung. Saya jalani supaya bisa saya luruskan kembali. At least saya mulai dari nol lah. Saya belajar gimana itu caranya punya iman, gimana cara kita bisa percaya, gimana cara kita doa itu bukan aduh yang penting saya sholat deh, yang penting saya mau mengucap, bukan seperti itu. Saya maunya tuh inner self to heal myself.
Karena dalam diri saya itu banyak void yang hilang. Begitu. Apa pendapat Anda tentang menghadapi dengan adanya keluarga nanti akan tahu ya bahwa Cici masuk Islam, nanti dampaknya Sudah pasti. Bagaimana? Untuk dampaknya yang sudah jelas akan dihadapi karena kami inform Chinese, yang pasti akan saya hadapi adalah sidang keluarga. Itu sudah pasti di depan saya. Jadi saya tuh lebih orangnya gini ya. Sebelum saya melangkah, saya pikirkan 10 steps ahead dan the worst case. Yang pasti case-nya adalah kan saya akan di sidang keluarga kan. Saya akan diminta penjelasan why you change and everything, and I have to defend myself. Tapi in my case right now, I rather defend myself gitu loh. Because none of you will know the consequence of not having anything to trust. Jadi kita kan cuma melawan sesama manusia, and it's not against them. You just state your own statements, stand on your own feet. Karena pada akhirnya your faith is much more important dibanding apapun yang orang pikirkan. Apa yang orang pikirkan itu tidak ada efeknya terhadap hidup kita. Hanya saat itu saja. Cukup kamu hadapi itu ya. Pertama sidang keluarga. Yang kedua akan ada cemooh dari my kind. Nanti saya akan dikucilkan dari generasi yang siklus Chinese. Kalau saya datang dengan posisi, oh kamu agama apa sekarang? Oh Islam atau apa. Mereka akan mulai menjauh. Mereka akan pergi and they going to leave you away. Dan mereka memikirkan kamu adalah toxic bagi mereka. But it's fine. I think it's good. Eventually it's actually good. Itu akan akhirnya membersihkan lingkupnya saya. Mungkin emang itu jalannya. Kalau bagi orang-orang yang tidak bisa menerima I'm a Muslim or anything, that means you're not the same people as I am. So you don't need to be in my life. Seperti begitu. It will be selected. Yes, jadi itu natural selection, exactly. And it have to happen. Actually, itu juga akan membedakan, itu akan meluruskan hidup kamu. Kamu akan bertemu orang-orang yang memang supposedly you met gitu loh. Mungkin takdir kamu seperti begitu. Kamu udah ready for everything. Nah, Insya Allah. ya. Cici, begini, dari sekian banyak jadi yang membuat Anda masuk Islam, hal paling apa yang paling mendasar, esensi, yang menjadi trigger sehingga Anda oke, saya ini masuk Islam. Fairness, the fairness. Islam itu adalah salah satunya agama di mana there is a balance of fairness. Jadi kita itu bukan berbuat baik hanya karena pamer atau berbuat baik hanya karena saya memang disuruh untuk berbuat baik. Bukan, itu karena kamu ingin membalance yourself in your afterlife, gitu. Jadi it's the fairness of life. Itu yang saya demand juga. Karena menurut saya dari dulu itu pertanyaan saya begini. Untuk apa kita jadi orang baik di dunia ini kalau there is no value? Berarti kita bisa aja jadi orang munafik dong, pura-pura aja baik, it's fine kan? Tapi kan to your own self, to your own inner self itu nggak ada gunanya. Kamu pura-pura baik itu, kamu bisa bohong ke semua orang. But you cannot lie to yourself. Eventually you going to hurt yourself gitu loh. Nah, di Islam itu satu-satunya ajaran yang mengajarkan di mana perbuatan baik itu ada pahala dan perbuatan tidak baik itu ada konsekuensi yang akan kamu tanggung di saat kamu harus menghadap balik ke in your end of your life you're going to be open the spreadsheet dan kamu tidak bisa menego-nego hal itu. Dan itulah yang I feel every human needs gitu. Untuk meluruskan hidup kalian tuh hidup baik tuh buat apa sih? Kenapa sih nggak boleh buat jahat? Kenapa nggak boleh melanggar the basics of humanity? Because base of all, we are human, we are not animals gitu loh. There are law in life di mana we have to be good and fair. Kalau nggak, people with power, people with superiority, they will always win, kan? Because they can use anything to hurt anyone. Nah itulah yang akan melimit-limitnya kita. Menurut saya itu sangat penting di situnya. Dan only Islam have it. The rest of it tuh hanya hanya semacam omongan manis, semacam apa. Sedangkan di Islam kan tertulis jelas, tertulis hukumnya jelas, Al-Qur'annya juga sudah jelas. Dan paling enaknya begini, kitab itu menurut saya kitab agama for people like people who like to know dan people yang mau mengerti lebih dalam. Kitab agama itu harus jelas, harus mudah dimengerti. Karena kalau tidak mudah dimengerti, it spends too many times dan itu akan buat kita tuh berbuyar, kita akan mulai berimajinasi. Sedangkan di Al-Quran semuanya kan jelas kan. Bahkan saya yang yang from a Christian, saya baca seluruh Al-Quran, saya bisa habisin dari pagi sampai malam, saya baca sampai ujung, saya bisa mengerti. Karena bahasanya tidak susah dan bahasanya very make sense. Everything itu bisa dilogikan kembali kepada kamu coba pikirkan, kamu coba renungkan. Besok we will get the answer. Dan it's really hit yourself Luar gitu loh. biasa. Nah, jadi to become an Islam is not bukan rutinitas. Itu you're not following other people. It's for yourself. It's for yourself. Supaya by the end of your life, you can be responsible. Ini loh,
kalaupun kamu tidak mau memikirkan akhir hidup kamu, mungkin masih jauh ya, apalagi for young people like me, kita mungkin memikir, aduh masih jauh banget, mungkin I still have around 40 years in normally until I have to face that, right? Tapi kan kamu butuh something in this 40 years untuk menetapkan kamu tetap jadi orang baik. Karena be a good person is hard, gitu loh. Dibanding be a bad person. Dan be a bad person itu godaannya banyak dan gampang diakses. Jadi kamu butuh celah, kamu butuh walls around you to keep you safe. That's the use of religion, decide for your afterlife. Itu untuk menjaga hidup kamu tetap di jalan yang betul dan tidak jatuh seperti begitu. Baik, Anda menghubungi Pak Firman. Pak Firman minta tolong di-shoot nih, Pak Firman tuh. Wah, itu Pak Firman di pojok. Nah, kebetulan Pak Firman ini yang punya kos ya, yang punya hunian dari tempat Mbak Jesslyn bernaung. Begini Cici, ketika Anda bertemu dengan Pak Firman, apa yang Anda sampaikan kepada Pak Firman? Dan apakah beliau takluk, nggak bisa menjawab atau bisa menjawab fight? Ternyata Iya. bisa menjawab. Bukan fight. Nih, ini ada perbedaannya. Kalau misalnya another religion, mungkin my religion ya, my religion kayak the Christian itself before. Kalau ditanya sesuatu saat tidak bisa jawab, dia ngelak, dia ngeles. Itu. And actually, I win national debaters when I'm very young. And I know saat orang ngeles, saat orang sudah tidak punya jawaban, kamu cuma ngebohong, cuma dengan cara yang baik. Saya tahu jelas. Betul. Bapaknya enggak, bapaknya menjawab apa adanya. Jawabannya saya menurut kayak tapi kayak apa adanya. Karena contoh. Contohnya kalau misalnya kayak gimana ya? Nih. Oh, jawaban yang paling gampang. Masalah kenapa sih orang Islam nggak ini? Kayak lingkungan saya kan Islam nih. Kenapa nih nggak ada satupun yang pernah ngajak saya? Jawabannya jelas, dibilang memang karena dilarang di Al-Quran. Betul kan? Sudah tertulis dilarang memaksa, dilarang mengajak, right? Nah, habis itu saya tuh orang yang pesimistik. Jadi saya dengar dari bapak, saya berusaha, saya cari cara untuk bisa mendapatkan jawaban yang mengelak jawaban dia. Saya tanya muslim-muslim lain yang tidak berhubungan dengan Pak Firman, orang-orang yang saya kenal dari dahulu dulu, jawabannya sama kayak kita semuanya. Jawabannya sama. Dan kayak hukum untuk sholat untuk apa sih faedahnya, kenapa kita harus bersolat? Habis itu kayak dalam muslim itu kan lebih banyak peraturan agama-agamanya. Saya tanyakan dengan Pak Firman, jawaban yang Pak Firman bilang saya keep, saya cari di tempat lain. Gimana cara nyangkal nih? Ya karena itu kebahagiaan saya begitu, saya mencari-cari jawaban. Ternyata nggak bisa saya cari. Jawabannya sama. Jawabannya kembali lagi kepada Al-Quran. Tertulis seperti begitu dan harus dijalankan seperti itu. Kenapa kita harus menjalankannya? Karena Tuhan Maha Pengasih, but the God also fair. Tuhan juga adil. Maha Pengasih dalam arti dimana jika kita berbuat dosa, kita bisa menebusnya dengan perbuatan-perbuatan lainnya. Bukan ditebus ya. We still have to be responsible for our sins. Balance. Betul, balance dibilangnya. Seperti begitu. Dan hampir jawaban semua muslim, bahkan mereka kan tidak berhubungan sama sekali. Pak Firman tidak tahu semua orang yang saya tanyakan, dan semua orang tidak tahu Pak Firman. Jadi jawabannya itu berarti dari ajarannya diajarkan dengan benar. Karena if you ask a lot of Christian, mereka akan selalu ngeles dan mereka akan kembali lagi ke bagian ya memang iman kita, besaran iman kita. Tapi gimana cara we scale our faith gitu loh. Itu kan there's no scale for our faith. We don't even know we have faith or not, right? Nah, itu yang benar-benar membuka saya bahwa oh, benar nih. Ini memang kalau mempelajari agama bukan sebagai status ya, tapi mempelajari agama untuk dipraktekkan dalam hidup kamu you're going to live very well, happy and grateful. Lebih tepatnya saya butuh grateful. Ya, makanya di entrance hall Harvard University di law faculty ada entrance hall itu ada quotes orang-orang bijak. Ada yang paling besar di situ surat An-Nisa 135. Ya kan? You can search in internet. Oke. Nah, jadi hai orang-orang yang beriman, believers, jadilah kamu saksi yang fair, justice, yang adil. Betul. Even kepada yang miskin dan kaya, betul. Even kepada close friend atau yang tidak kerabat dan bukan. Jadi kamu harus menegakkan keadilan. This is Islam, karena Islam basicnya harus dan adil. Islam is very humanity. They are very considerable about our relationship with another human being ya. Dan that is what I don't
find at all in Christian itself. Yang dimana juga membentuk saya jadi orang yang a little bit doesn't care what I did to other people. Dan yang juga merusak moralitasnya saya seperti begitu. Jadi di Islam itu dia mengajarkan tata caranya dari struktural ya, how to do it, what the consequence and what's the reward gitu. Jadi kita sebagai human itu kita bisa memegang agamanya dengan pengertian jelas, bukan karena oh saya dengar dari ini, karena saya dengar khotbah dari ustadz atau dari mana, kan enggak. Pada dasarnya mereka balik pada bukunya karena memang mereka belajar. Baik, apa pendapat tentang Cici tentang Yesus? Jujur pendapat saya tentang Yesus very blur and it's just about imani saja. Sejauh ini sama saya 12 tahun saya ikut gereja dengan sangat khusyuk dari ujung sampai ujung. Saya tidak mendapatkan saya tidak bisa percaya kepada Yesus karena Yesus tidak logical. Tidak ada hal yang bisa saya lakukan dalam Kristen yang bisa tidak ada penjelasan jelas bagaimana sih jadi orang Kristen yang baik dan benar. Bagaimana sih jadi orang Kristen yang kita bisa aplikasikan dalam hidup hari-hari. Kan become a Christian itu kan harusnya itu kan kita bisa aplikasikan dong. Kita bawa, kita doa, habis itu hidup kita harusnya bisa diperbaiki. Dengan cara very example lah. Like my mom is supposedly dia dengan berdoa dengan apa dia harusnya bisa dengan betul. Tapi saya belajar Injil, saya sampai benar-benar mengikuti course-nya everything, saya nggak bisa mengerti. Karena semuanya hanya dibasickan dengan iman, kepercayaan. Yes, iman kepercayaan kita tahu jelas. Bagaimana mau saya untuk bisa percaya? Kitabnya saja baca saya susah. Kitabnya berapa banyak itu bahasanya itu susah dengan very literally. Bahkan saya belajar literatur loh. Saya juga baca yang bahasa Inggris saya masih nggak ngerti itu punya kitab. Karena Sampai ke ujung. Banyak bertolak belakang, depan dan belakang. Kayak perjanjian lama dan perjanjian baru itu bertabrakan. Cash. Apa yang tidak boleh dilakukan di perjanjian awal boleh dilakukan di perjanjian baru. Setelah itu apa yang menjadi hukum di Kristen itu ada hukum-hukum Taurat yang sebenarnya sangat bagus karena itu menjaga human, ada batasnya. There's a limit of what you can do. Betul. Tapi dihapuskan dengan penebusan dosa. Dimana membuat banyak orang Kristen sangat berani untuk semuanya boleh. Berani sekali untuk cross the bridge. Istilahnya kamu keluar dari gereja, kamu buat dosa, nanti kamu minta ampun lagi minggu depan. Tapi kan not fair. It's not fair. Jadi berarti kita semua nggak perlu dong jadi orang yang manusiawi. Nggak perlu jadi orang baik. Jadi orang jahat aja. Antar hari Minggu kalian sujud gitu loh. Habis itu selesaikan dosa kita. Berarti kan itu kan tidak help our mental being. Harusnya agama itu harus membentuk prepare human for the afterlife or prepare human supaya kita tuh tidak destroy this world gitu loh. By not destroying kan means kita harus ada aksi nyata. Kayak Lucky Luciano dia seorang tokoh mafia. Yes. Dia punya private church. Yes. Jadi habis killing people. Tapi memang boleh karena di kitab kita juga dituliskan penebusan dosa total itu saat kita percaya. Betul. Itu memang tertulis dan itu saya nggak terima. Saya nggak bisa terima. Begitu intinya. Ya. Baik. Kemudian ini sudah tahu belum Yesus di Islam sebagai apa? Nabi, betul. Bukan Tuhan, hanya Nabi. Oke. Betul. Dan sepertinya memang hanya Nabi. Karena kalau dari cerita-cerita kita disampaikan, tidak ada keabsahan Yesus itu benar-benar Tuhan karena Yesus juga masih berdoa kepada Tuhan dan masih ada sosok Roh Kudus yang dimana harus menaungi. Jadi Tuhan itu sebenarnya Ruach Kodes. Apa itu? Tanah. Iya. Sejak lama ini kan Tapi itu kan tanah. berbahaya. Roh Kudus itu jika disalahartikan itu kita tidak tahu Roh Kudus itu apa. Salah artikan. Betul. Makna Ruach Kodes itu bukan seperti roh. Seperti ada di istilah-istilahnya. Saya nggak mengerti Dalam kenapa. Perjanjian lama itu kan kitabnya Yahudi namanya Iya. Tanakh. Ruach Kodes itu bukan Tuhan. Oh. Ruach Kodes. Jin. Ruach Kodes itu bukan jin. Jadi semua orang itu semua yang berbuat baik siapapun itu dia akan memiliki Ruach Kodes. The ability of human being to perceive, to do the God's willing. Oh, Itu namanya Ruach Kodes. Jadi banyak sekali. Saya kan Judaism. Special saya Judaism. Oke. Karena I learn from Rabbi. Dan saya juga know Hebrew.
Jadi banyak sekali hukum Taurat yang manipulated, yang betul-betul tidak sesuai dengan as it is said in the Torah. Jadi misalnya kalau penebusan darah Yesus karena menebus darah manusia. Dulu kan di baju ada pengorbanan darah, betul kan? Betul, ya pengorbanan darah. Kambing disebut Avodas Hadam. Ya, itu untuk menebus dosa. Betul. Akhirnya diganti dengan darah Yesus. Betul. That's not true, karena menebuskan darah dalam Torah, dalam imamat Tidak bisa dibaca imamat, bukan. Dibaca imamat 5-7 itu hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Jadi kalau yang tidak sengaja ada beberapa disebut di imamat 5-1-5 sebutkan dosa yang tidak sengaja, misalnya nggak sengaja menginjak kotoran, baru tidak bisa sengaja, ditebus dosanya. ya tidak sengaja bersumpah atas nama Tuhan. Gitu. Ada beberapa contoh itu bisa ditebus dengan domba, darah domba. Ada yang bersifat jamaah, ada yang bersifat private. Tapi kalau Anda nggak punya domba, bisa diganti dengan dua ekor burung tekukur. Jika tidak punya pun nggak mampu beli burung tekukur, bisa diganti dengan 10 eva tepung terigu. Nah, seperti persepuluhan sekarang. Ya, bukan 10 eva tepung itu 3 kilogram. Oh, memang gitu. Jadi nggak harus berdarah-darah. Jadi kalau teman-teman saya Judaism tidak ngomong. Tapi itu hanya bisa untuk dosa yang tidak disengaja. Kalau sengaja dia harus broken heart, repentance with broken heart. Jadi kalau teman saya yang Judaism bilang, Tuhan kamu ini loh, yang namanya korban manusia itu completely prohibited ya dalam Taurat. Ya. Makanya teman saya yang Judaism mengatakan Tuhan kami itu bukan vampir yang minta darah manusia gitu. Jadi dalam Taurat justru gini, korban darah itu tidak wajib. Artinya kalau dia nggak bisa diganti dengan burung tekukur. Dia nggak mampu bisa 10 eva tepung terigu 3 kilogram. Jadi kalau tidak harus berdarah-darah dan dosa yang itu hanya untuk dosa yang tidak sengaja. Biasanya istilah penebusan dosa sekarang ditebus oleh Yesus itu sebenarnya tidak pas, karena tidak boleh manusia itu untuk menebus dosa. That's why Abraham diganti domba. Karena jadi gini, kalau orang Yahudi gini, mengapa orang Yahudi tidak menerima Yesus? Karena bagi mereka gini, korban darah adalah salah satu untuk menebus dosa. Jadi gini, misalnya pisah adalah salah satu makanan, tapi dalam Kristen jadi satu-satu makanan adalah pisah. Tanpa pengorbanan darah tidak akan selamat. That's not true. That's not Torah. Ya, jadi karena saya mendalami Torah, mendalami Tanakh itu adalah punyanya lama, yang punyanya Yahudi. Tanakh itu, jadi Torah itu yang pertama ya, Perjanjian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kemudian Nevi'im, Nabi-Nabi, Ketuvim, ada Tanakh. Karena sudah diterjemahkan, Anda tidak tahu the original text-nya gitu. Iya, betul. Karena dalam Tanakh itu sebenarnya monotheism. Jadi orang Yahudi itu boleh we have the same God. Jadi orang Yahudi kalau tidak ada tempat untuk sembahyang, nggak ada sinagog, mereka ke masjid. Jadi teman-teman saya yang Judaism itu mereka ke musola. Tapi kalau mereka ke gereja, jangankan ke gereja, baru di bawah atapnya mereka lewat sudah harus basuh kakinya, udah najis karena pagan. Karena mereka menganggap Kristen ini adalah. Tapi memang ada sedikit unsur paganismnya memang ada menurut mereka ya, karena memang ya Maha Tunggal bukan Tritunggal. Mungkin sistem pagan ya, dari yang saya dulu pernah saya masih ingat di bagian Injil itu pagannya itu ada di bagian kita memakan tubuh dan darah Yesus. Itu sangat mirip dengan ajaran pagan. Itu sangat mirip memang ajaran pagan. Karena ajaran pagan juga meminum anggur sebagai darah dan minum itu sebagai dalam tauhid itu tidak ada, Tuhan tidak represent menjadi apapun. Nah, tidak menjadi itu manusia, juga dimana penebusan darah nggak ada. Betul, dimana Yesus itu tidak bisa percaya sebagai Tuhan karena Tuhan itu seharusnya tidak bisa diinjak-injak manusia. Manusia itu hanya 0,0% Tuhan, dan harusnya itu Tuhan tidak ada bentuk. Kalau bentuknya orang barat, berarti kalau kita menyembah Tuhan barat dong ya istilahnya ya. Itu juga nanti yang orang bukan barat. Enggak, jadi kan kita itu mempunyai ilusi di mana Tuhan tuh seperti apa. Sedangkan di afterlife itu bukan itu yang kita butuh. Kita tuh tidak butuh muka orang. Manusia semua punya muka. Yang kita butuh itu adalah how to make ourselves presentable in front of our God gitu loh. Kalau we love our God, we have faith to our God, harusnya itu
Gini ya, mungkin bagi saya pengertian saya terhadap level cinta yang tertinggi adalah dimana kamu tidak berani menyakiti dia, bukan karena tidak boleh, bukan karena kamu kenapa, kamu tuh takut mengecewakan. Saat kamu sudah takut mengecewakan, bukan karena kamu takut terhadap dia, tapi kamu takut buat dia sedih. Kamu sakit hati ketika kamu buat dia sedih. Itulah level love the highest. Dan I think faith itu harusnya berasa seperti itu. Bukan karena kamu dilarang, bukan karena emang kamu takut. Karena kamu takut dia kamu mesti tunduk nih. Itu kan orang kalau dibuat takut tunduk itu, one day they going to rebel. Karena ketakutan itu akan make you rebellious. Yes, not because obey. Obey itu hanya bisa datang by love. Dimana faith have to be a love gitu loh. By you make faith as a love, you will not do the bad things karena kamu tidak mau sakit hati. Karena saat kamu melakukan hal buruk, yang pertama kena itu adalah kamu nggak sakit hati. Disitulah you can feel you actually have faith. Dan itu yang mana saya mau bisa have a real faith to God tuh bukan karena saya menjalankan rutinitas, bukan karena aturan, tapi karena saya akan menyakiti diri saya sendiri. Dari itulah saya bisa menjadikan sebuah faith. Dan dalam agama Tauhid memang tidak ada penebusan karena Tuhan itu Maha Pengampun tapi juga Maha Kuasa. Dia kuasa pun tidak perlu menyuruh Tuhan-Tuhan yang lain atau counterpart atau partnernya untuk menebus. Jadi dia sudah Maha Kuasa pengampun. Jadi absolutely monotheis. Harusnya Tuhan tuh harus absolut. Tidak boleh ada barter. Manusia saja di barter, tidak semua manusia bersedia barter, apalagi Tuhan ya. Tuhan Almighty God gitu. Terus kamu itu nggak mau tunduk, terus kamu masih mau merendahkan Tuhanmu, itu kan luar biasa itu. Dan kamu mengharapkan semua yang gratis datang dari Tuhan. What is God gitu loh. Even the god like Zeus, god orang Yunani aja, mereka harus benar-benar menyembah apa untuk mendapatkan the love of the god. Kita tuh bukan mau minta love, kita minta pengampunan dan di save by him gitu loh. Jadi kita emang harus melakukan sesuatu to deserve it. Kalau gitu. memang dalam agama Kristen dia manusia nggak berdaya seolah-olah tanpa keselamatan darah. Tapi kalau dalam agama Tauhid you can do what you become a bad or Tapi ya lucu, keselamatannya hanya karena kamu ditebus. Iya. Tapi kan ditebus tidak berarti kamu tuh layak ditebus. makanya Gitu, it's tidak fair. membuat Kalau Islam kan it's fair. Betul. Dan It's fair di mana you nebus itu kepada siapa? Misalnya nebus your own doing. iya, Responsible. this is your things. Ini Yes. barang. Betul. Ini barang, misalnya ini barang saya, ini saya gadekan ke kamu. Saya nggak punya duit, masih pun baik hati. Ini saya tebus ya Iya, untuk saya. betul. Nah, berarti nebusnya ke orang lain. Kalau Yesus menebus untuk siapa? Dia sendiri Tuhan. Iya. Untuk Tuhan juga. Iya. Untuk dirinya sendiri. Terlalu banyak konsep Tuhan yang tidak dimengerti keabsahannya. Mana yang Tuhan sebenarnya? Supaya menebuskan harusnya pihak lain yang menebus untuk siapa? Kan? Betul. Dan manusia itu tidak boleh diberikan penebusan absa. Karena manusia pada base kita tuh memang ada dosa-dosa bawah. Memang kita manusia, kita banyak kelemahan. Kita sangat mudah jatuh jadi orang jahat. Orang jahat tuh tidak boleh ditebus. Karena emang itulah konsekuensi. Perspektif mereka. What next? Apa selanjutnya ini? Program apa selanjutnya setelah masuk Islam? Saya belajar to have faith. Berdoa, dan berdoa yang dalam sistem dimana bukan berdoa yang penting doa ya. Untuk kelegaan hati saya. Be closer to- Yes, try to be closer to God. And you can feel your heart. Iya, jadi itu di heart kita tuh tidak apa ya. Jadi Kita kalau ada pusing, sulit ada apa itu. digambarkan ya. Dulu saya juga beragama saja. Terus setelah sekarang merasakan Ketenangan. itu hati saya. Kalau kita sholat, kita nggak mendapat apa-apa. Kita tidak mendapat apa-apa dari sholat itu, tapi we lost many things. We lost fear, we lost worry, you know. I think that's priceless gitu. There is no money that can erase it. Nggak ada. Jadi kita memang Karena udah saya coba pakai kejadian uang, saya apapun coba pakai apa dari- untuk ini nggak bisa. Jadi kegunaan sholat, kegunaan itu bukan untuk karena saya diwajibkan. No, itu tuh supaya kamu tuh hidup ini tuh kan bisa jalani jauh lebih mulus dan jalani dengan bahagia dan bersyukur to what you gain. For people like me, a lot of times kami nggak akan bersyukur kecuali jika kami ada Tuhan, baru kami bisa bersyukur. Baik, saya lebih banyak diam hari ini. Lebih banyak diam karena beliau terlalu cerdas, ya. Kebanyakan debat. Terlalu cerdas. Insya Allah saya akan datang tapi lagi di enak sini. bisa sambung Enak, nyambung. jadi kita bisa menambah increase knowledge, can switch our knowledge. Beliau akan dibina oleh Ustadzah, sahabat kami di sini untuk tata cara peribadatan. Dan saya akan kesini lagi
Oke. Saya akan kesini lagi untuk menemui Cici. Iya. Karena ini calon ustadzah, calon dai. Ada Iya. pernyataan terakhir? Enggak sih, mungkin udah cukup ya dari situ ya. Pada pernyataan terakhir saya ini, saya sebagai mualaf, I'm very grateful again. Harusnya orang kayak saya itu tidak bisa terbendung pemikirannya karena saya sangat-sangat keras terhadap diri saya sendiri. There is nothing can masuk ke saya, tapi ya God is good. Kayak kita diberikan jalan di mana kita itu dituntun. Walaupun sekeras apapun kita, kalau memang kita dapat hidayah atau something ya. Bagi saya baru tahu sebenarnya namanya hidayah itu namanya hidayah. Kalau bagi saya itu seperti kayak dibukain jalannya. Jalannya itu sudah dibukain dan diberikan tangan. Nah, bagi saya itu saya sangat grateful saya bisa sampai sadar dan saya bisa masuk atas kemauan saya sendiri. A lot of people tidak bisa melakukannya sebebas saya karena a lot of people tidak punya mungkin basic dan freedom yang sudah saya fight for. Nah, dari situ mas saya juga mau fight for untuk orang-orang itu kalau memang tidak apa ya. Kalau memang agama itu hanya di KTP, it's better you just become atheist atau you just change your religion. Be true to yourself lah. Be true to yourself aja. Karena religion itu bukan untuk orang lain, bukan untuk pemandangan orang lain. It's for yourself. And it's for the responsibility of afterlife. Umur kita tuh ada batasnya. Setelah batasnya itu, kemampuan dia juga atas batasnya. Betul. Begitu. Baik, alhamdulillah. Kita akhiri. Ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain. Karena apa? Karena banyak orang yang takut masuk Islam karena memang resikonya nggak main-main. Beliau contohnya, semoga menjadi inspirasi dan keberanian buat yang lain. Di HP saya yang gagal mau masuk Islam itu banyak. Betul. Takut, terutama urusan keluarga. Betul. Jadi sudah besok menyatakan diri mau masuk Islam, pagi ya menyatakan cancel. Betul. Karena takut. Saya gastro. Iya. Insya Allah. Iya. Kita akhiri. Demikian barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.